Look before you leap. Frase ini rasanya pas bagi kita sebagai pelaku retail untuk melakukan refleksi akhir tahun dan melihat opportunity di tahun 2025. Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan, pergantian pemerintahan, banyak program baru, serta adanya harapan baru bagi kita semua. Lalu bagaimanakah outlook ekonomi kita di tahun 2025? Seberapa jauh faktor eksternal bisa mempengaruhi Indonesia dan pelaku usaha sebagai pemain yang bergerak di sektor retail. Kali ini kita kedatangan tamu Mas Fahrul Fulvian, seorang ekonom muda berpengalaman Indonesia, dan saat ini beliau menjabat sebagai Chief Economist di Trimegah Sekuritas Indonesia. Let's talk retail. So let's welcome Mas Fahrul ke dalam podcast kita. Thank you so much Mas Fahrul untuk waktunya. You're welcome, Mbak. Boleh nggak sih ceritain background-nya sedikit? Sebagai Chief Economist tuh perjalanan karirnya kayak gimana? Dan mungkin kalau ada yang menarik atau untuk bisa di-share sama viewers, boleh juga Mas. Jadi ya kalau ngomong background, kenapa saya sekarang jadi Chief Economist, saya sebenarnya agak unik ya. Kenapa? Karena sebagian besar orang itu kan selalu komplain, kuliahnya sama dunia kerja nyata itu kan nggak nyambung. Nah, saya ini mungkin satu dari sedikit orang yang nyambung, Pak. Kuliahnya ekonomi, kerjanya jadi ekonom. Lancar lah ya, maksudnya sama semua. Langka. Iya, karena itu aku bilang langka kan karena biasanya orang pada komplain ini kuliah sama kerjanya nggak nyambung. Nah, jadi gimana ceritanya saya kerja sekarang ya pada dasarnya saya mulai karir itu di pasar modal. Dari awal, dari pasar modal, saya sebagai analis. Saya dulu pernah juga sebagai analis saham. Lalu saya pindah jadi ekonom pertama kali ke perbankan, ke sebuah Japanese bank. Lalu sekarang saya jadi kembali lagi ke capital market, ke pasar modal. Itu sebagai Chief Economist di Trimegah Sekuritas Indonesia. Ya kalau dibilang, kalau kayak pekerjaan saya pada dasarnya itu bisa dibilang sebenarnya itu professional forecaster, Mbak. Menarik ya, kalau orang nanya gimana kabar kamu saat ini, kalau orang yang saya enggak, gimana Pak Fahrul tahun depan? Bahasnya tahun depan aku enggak, pokoknya ngawang-ngawang nih. Pokoknya tanya sama saya, orang itu biasanya ketemu saya untuk nanya hal-hal, apa ya kira-kira perubahan yang bisa terjadi untuk hidup kita tahun depan? Apa ya investasi yang oke, dan apa ya bisnis yang bagus atau yang tidak bagus di tahun depan atau di suatu fase ekonomi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin kalau ada yang ketemu dengan pakar peramal, bedanya kalau peramal itu mungkin pakai berbagai macam disiplin astrologi dan lain-lain, saya pakainya ilmu ekonomi. Itu aja kira-kira mungkin background saya, Mbak. Jadi ekonom itu sebenarnya peramal, forecaster untuk makroekonomi lah ya. Secara keseluruhan bisa dibilang kayak gitu. Iya, kalau definisi formalnya ekonomi sebenarnya bukan makro aja sih, banyak sisi lah ya, banyak profesi lah ya. Tapi kalau yang aku lakukan di sini aku professional forecaster pada dasarnya untuk kondisi makroekonomi baik untuk sektor real atau sektor keuangan, kira-kira seperti itu. Oke, menarik Mas. Jadi pas banget nih Mas ada di sini. Kita mau nyambut 2025. Jadi untuk viewers atau pelaku retail di sini bisa sambil belajar juga nih antisipasi dari pandangannya Mas Fahrul nanti seperti apa. Nah, kalau kita masuk lebih dalam nih, kita ngomong tahun ini aja nih kita menutup. 2024 sudah cukup berat. Kita ada pemilu. Terus yang paling terakhir ini kita sudah mendengar adanya kenaikan PPN. Ini pasti semua udah pada panik, pada bingung harus gimana tahun depan. Dan banyak juga sebenarnya setelah beberapa bulan ini ada perubahan regulasi juga di pemerintah. Dari pandangan Mas Fahrul sebagai ekonomis nih, gimana sih sebenarnya outlook-nya nih 2025, roman-romannya kayak gimana? Terus khusus untuk sektor retail, dampak apa yang sekiranya udah bisa kita lihat dari sekarang? Iya Mbak, kalau kita lihat outlook 2025 ya, kita harus selalu lihat itu dua hal. Kita harus lihat external forces-nya seperti apa, dan kita harus lihat juga internal forces. Kalau dari external forces-nya, kita sama-sama tahu bahwa sekarang ini ada lagi terjadi beberapa perubahan besar, terutama kalau dari sisi Amerika Serikat sendiri. Di Amerika itu ada presiden baru. Presiden kalau bahasa kitanya itu ini barang baru stok lama Mbak. Bersemi kembali lah ya. Bersemi kembali, Donald Trump kembali jadi presiden Amerika Serikat. Nah, agenda-agendanya Donald Trump ini menarik.
agendanya Donald Trump ini itu terutama itu ya yang Make America Great Again, berusaha menempatkan kepentingan nasional Amerika Serikat itu above everything. Jadinya mungkin kalau bahasa ekonominya itu kecenderungan untuk proteksionisme dan peningkatan tarif itu naik. Nah, kalau dari sisi itu sebenarnya kita bisa sama-sama paham, berarti ekonomi kita tahun depan untuk support dari sektor eksternal itu cenderung berat. Ada cerita dari proteksionis ini yang memang kalau kita lihat kita nanti mungkin bisa lihat sektoral ya. Apakah ada yang bagus juga ada. Kayak zaman Donald Trump dulu waktu jadi presiden pertama kali gara-gara dia nge-ban furniture dari China, furniturnya Indonesia itu dipan ya, lemari, bangku, meja, itu laku di Amerika Serikat. Mungkin ada antisipasi hal seperti itu, tapi memang in overall dari sisi eksternal itu agak challenging. Nah, kalau dari sisi internal sendiri, kita lihatnya juga ada 2 force besar ya. Ada yang pertama itu isu banyak orang obrolkan saat ini adalah tentang pelemahan kinerja atau belanja dari kelas menengah. Ini yang paling banyak dibahas ya. Berkurangnya kelas menengah beritanya. Wah, itu lebih luar biasa lagi ya, berkurangnya kelas menengah. Nanti kita cek lagi ya. Berkurangnya itu dia pakai definisinya apa, itu yang kita lihat. Tapi di satu sisi lain untuk menunjang ekonomi di tahun 2025 ini pemerintah ini melakukan beberapa hal. Nah, beberapa hal ini bisa kita lihat ya. Tapi memang ceritanya itu lebih untuk mendorong permintaan kelas menengah ke bawah, Mbak. Contohnya program makan bergizi gratis, itu ya. Terus itu yang dari akan memberikan dorongan kepada menengah bawah, yang menengahnya itu nanti akan dapat dari program 3 juta rumah, dan teman-teman PNS akan ada kenaikan gaji. Dan ya kalau yang pegawai juga ada UMR ya. Betul. PNS naik 8% di tahun 2025. Mudah-mudahan kita yang di swasta juga naik. Jadinya ini ya ada kita harus tahu di satu sisi kelas menengahnya turun. Terus lagi ada isu PPN naik. Nah, itu yang kita lihat. Di satu sisi ada juga usaha-usaha pemerintah untuk menyejahterakan lah bisa dibilang. Mensejahterakan atau membalance out lah kalau bahasa analisnya, yang tadinya udah ekonominya turun nih berusaha dinaikin lagi. Ini realita yang kita hadapi. Jadinya kalau aku lihatnya di 2025, kalau kita berharap angka statistik ekonomi secara agregat akan naiknya banyak, kayaknya aku lebih pada posisi lebih berhati-hati sebenarnya. Tapi tidak tanpa opportunity. Nah, ini yang akan menarik untuk kita bahas, Mbak. Mas, kalau tadi kita lanjutkan, kita banyak program yang sudah dikeluarkan lah atau udah diinfokan lah. Contohnya tadi untuk menyejahterakan masyarakat menengah ke bawah. Gitu kan. Dan juga banyak perubahan lain yang mungkin akan berdampak pada pelaku retail juga gitu. Tapi kalau kita mau kembali ngomong mengenai kelas menengah tadi itu. Tapi kita kan akhir-akhir kita mendengar berita tentang fenomena lipstick effect. Gitu, di mana terjadi shifting dari consumer habit. Dan tapi kalau kita mau lihat lagi dari secara ekonomi secara keseluruhan, bahkan kita mendengar dari LPM FEUI aja bilang akan adanya kondisi stagnansi sekuler. Nah, jadi ini kan lumayan faktor eksternal berdampak kepada internal, dan juga sebagai pelaku usaha juga dengan adanya kenaikan juga kita bisa dibilang UMR, itu akan terjadi kenaikan fixed cost yang mungkin berdampak juga kepada bisnis secara keseluruhan, Mas. Dari Mas Fahrul ini pandangannya gimana dengan kondisi-kondisi dan berita-berita yang kayaknya nih bisa dibilang cukup negatif ya, Mas? Oke, menarik ini Mbak Adinda, karena banyak yang bahas ya pelemahan daya beli kelas menengah. Terus juga LPM kemarin mengeluarkan penelitian secular stagnation. Saya boleh juga dong cerita teori saya. Boleh. Kalau saya sih lihatnya ya, kalau untuk kita di pelaku industri retail, saya melihatnya ya sebelum COVID sampai peak COVID, ini terjadi justru saya bilang itu ada bubbling kelas menengah, Mbak. Bubbling kelas menengah yang ketika COVID, sebagian besar dari mereka kerja di sektor service, kerja di sektor formal, kalau boleh kita bilang itu yang kerjanya kayak saya, kerja di laptop, ya kan? Kerja di laptop, jadinya itu suddenly mereka tidak kehilangan pekerjaannya. Ini kita lihat ya, kita segmen ini ada yang kehilangan. Ini cerita tidak kehilangan pekerjaannya. Memang ada yang banyak kena potong gaji zaman COVID itu, yang kerja di manufaktur, yang di service enggak.
itu suddenly kesejahteraannya itu naik drastis zaman COVID, Mbak. Saya banyak mencontohin itu, banyak teman-teman saya yang tiba-tiba ceritanya zaman COVID itu ya, mereka ambil kesempatan itu, banyak yang pergi libur mewah ke Bali, pergi libur mewah ke luar negeri. Kenapa? Harga dari hotel-hotelnya lagi jatuh. Tiba-tiba mereka itu konsumsinya lucu-lucu, Mbak. Kenapa? Karena ongkos transportasi tidak keluar. Di rumah ngaduk kopi dalgona kalau ingat. Betul. Iya, dalgona, orang WFH di Bali, Orang WFH bisa di Bali. berbulan-bulan. Yes, dan itu semuanya yang menikmati itu adalah kalangan middle class. Jadi yang aku lihat semenjak ini ya, waktu itu kan zaman COVID harga-harga barang itu banyak yang terpaksa turun kan. Suddenly setelah ekonomi itu buka, cerita harga murah sementara income kita nggak turun, itu membuat tadi kelas menengahnya luar biasa naik, yang tentunya banyak pelaku retail juga mengambil kesempatan itu. Betul. Banyak yang ceritanya, oh ya saya buka brand baru, tiba-tiba jualan piyama Betul. mahal, laku keras. Betul. Itu kejadian waktu zaman COVID. Saya pun ada mengalami, saya juga berhubungan dengan brand yang seperti itu. Growth-nya luar biasa justru. Mereka mengambil kesempatan. Betul. Saya lihatnya justru pada COVID ini kondisinya unusual. Belanja kelas menengah, income kelas menengah, saving kelas menengah seharusnya tidak sebesar zaman COVID. Yang kejadian begitu inflasi itu naik setelah COVID itu dibuka, so everything normalize. Lalu juga kalau yang kita lihat di sini itu ya, di sektor harga komoditasnya juga sudah meningkat. Habis itu gaji kelas menengah itu ternyata belum bisa naik. Banyak di kondisi sekarang, saya lihatnya partly pelemahan yang kejadian sekarang karena ada kelas menengah yang bubbling ketika COVID. Ini justru sedang terjadi normalisasinya. Suddenly semuanya merasa susah karena zaman COVID itu Ya, karena bubbling ya, ada kesempatan ada yang bubbling, ada. kesempatan. Nah, hal yang mungkin ada observasi menarik ya. Kalau kita sekarang di Jakarta makan di mall 100.000 aja itu udah nggak cukup sekarang, Mbak. Itu fenomenanya benar. Tapi kalau kita misalnya ke Kebon Kacang atau di belakang Setiabudi sini datang ke warteg, Mbak, 15.000 itu masih dapat loh, Mbak. Ini yang kita lihat itu sebenarnya ini kita lihat daya beli dan lain-lain itu terjaga di menengah bawah, tapi memang yang tadinya mendapatkan benefit karena sektor formalnya itu tinggi, zaman COVID kita mengalami normalisasi, itu yang aku lihat. Dan sampai 2025 dengan tren yang sekarang itu upah minimum terutama di sisi sektor manufaktur ya, itu yang profil tentunya berbeda ya dengan kelas menengah di Indonesia, itu akan cenderung membuat yang akan dapat benefit tinggi dari ekonomi tahun depan mereka yang bergerak di sektor basic ekonomi, baik itu manufacturing ataupun dari sisi pertanian ataupun pertambangan. Sementara profil kelas menengah Indonesia yang sebagian besarnya itu income-nya itu datang dari sektor services, terutama yang saya bilang tadi generasi laptop, itu memang harus ada adjustment tahun depan. Kita jangan berharap reality pas waktu COVID itu mimpi indah yang mungkin tidak akan terjadi lagi di dalam kehidupan kita, Mbak. Jadi Mas, itu yang terlihat sekarang sebenarnya ya, dari kelas menengah itu yang tadinya mereka hidup dalam bubble, sekarang itu sebenarnya mereka lebih kepada conscious kali ya gitu, dan makanya terjadi fenomena lipstick effect karena mereka lebih memilah-milih apa yang mereka mau spend. Sebenarnya seperti itu. Sama yang tadi Mas bilang, 100.000 makan di mall ya, food court aja mungkin cuma dapat apa gitu kan. Tapi kalau dia mau memilih yang lebih affordable gitu, misalnya mereka ke kantin lah, bisa. Tapi mereka memilih-milih, nonton konser bisa. Tapi di saat yang bersamaan bilang ekonomi lagi susah gitu. Jadi ini yang sebagai pebisnis atau mungkin lebih melihat celah. Apa yang dulu mungkin kayak tadi Mas bilang, jualan piyama, jualannya bisa bagus banget pas COVID. Karena memang orang melihat peluang gitu kan. Seperti banyak juga bisnis muncul, apalagi masuk ke dalam era digital, itu mereka memanfaatkan cari peluang bikin bisnis pada saat COVID, orang semua di rumah. Jadi harusnya pelaku bisnis melihat bahwa ini nggak hilang sebenarnya, tapi kita masih mencermati,
orang tuh mengalokasikan spending habitnya ke produk atau service seperti apa. Mungkin seperti itu ya Mas, kalau kita mau lihat cara pandang nih untuk mencermati 2025 gitu mungkin. Benar, setuju Mbak Adinda. Atau mungkin kalau itu lebih bisa saya izin samarikan lagi, yang Mbak Adinda ceritakan tadi sebenarnya adalah indikasi bahwa kelas menengah kita sampai tahun 2025 menurut saya akan terus mengalami trading down. Trading down yang berarti adalah mereka tidak akan membuat spending mereka lebih sophisticated, mereka akan cenderung untuk spendingnya itu ke barang-barang lebih murah dan masih akan cenderung sangat price conscious, kira-kira seperti itu. Dan ini tentunya untuk pelaku industri itu mendatangkan tantangan tersendiri. Ya, harus lebih smart lah bisa dibilang gitu untuk melihat peluang ya. Tapi kalau kita mau balik kilas dikit, sebenarnya kan kalau kita mau lihat sektor yang lebih kecil gitu untuk pelaku retail, UMKM. Sejak krisis 998, itu kan dibilang bahwa yang akan membantu untuk menjaga ekonomi itu UMKM dan juga daya beli dari masyarakat Indonesia. Malah dibilang sebenarnya Indonesia itu cukup beruntung karena punya bonus demografi yang bisa membantu menjaga ekonomi. Itu masih relevan nggak sih Mas? Atau ada sektor lain yang kira-kira bisa booming nih di 2025? Kalau kita sih melihatnya ya dari sisi UMKM ini ada perubahan yang cenderung material ya. Kalau dibandingkan tahun 98, ya aku lihat kalau tahun 98 waktu krisis, yang krisis itu sektor keuangan, Mbak. Kalau sekarang kita bahas, yang krisis lagi kita bahas sekarang ini nih, yang krisis itu nggak sektor keuangan. Sektor keuangan ya kayak tempat saya bekerja itu sehat sekali, Mbak. Yang sekarang justru aku lihat memang problemnya ada di sektor real, problem di ekonomi Indonesia ini. Dengan tren yang aku jadiin sekarang ya, ada yang namanya tadi bubble middle class yang lagi popping sekarang, ditambahkan dengan memang sudah jadwalnya ya Kementerian Keuangan menaikkan PPN. Saya lihat memang resiko kita tahun depan itu kita masih akan mengalami perlambatan dari sektor realnya, Mbak. Kira-kira seperti itu. Apakah UMKM still relevan? Still relevan, tapi memang kalau dibandingkan di tahun 98 itu UMKM-nya kuat karena demand-nya itu kuat, Mbak. Sekarang demand-nya itu sendiri yang cenderung menurun. Menurunnya itu kenapa? Kayak saya ceritain tadi, bukannya Indonesia jelek, karena kemarin itu belanjanya keterlaluan aja. Tinggi banget. Kok bisa-bisanya punya piyama itu lebih dari 10, ada loh yang kayak gitu. Ada. Zaman Covid. Nah, ini tiba-tiba suddenly normalize. Kalau bahasa lainnya bilang, wah kalau udah kondisi gini, ini fasenya lagi Judgment Day. Lagi fase Judgment Day ini, mungkin untuk pelaku industri retail pun yang aku lihat akan Judgment Day juga. Siapa yang bisa menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen. Survival lah ya. Survival. We are still in survival mode. Yang besar pun survival, Mbak. Yang besar survival, yang kecil pun survival. Nah, baik di berbagai macam size dan model bisnis harus menemukan caranya untuk survive di kondisi saat ini. Benar, karena kalau mau bilang survival, tadi kan Mas Fahrul bilang nih, even yang besar pun terdampak. Kalau kita ngelihat contoh FMCG, siapa yang nggak tahu Unilever. Oh, itu terdampak banget, Mbak. Terdampak banget luar kan Mas? Luar biasa terdampak. Ya, misalnya Unilever aja terdampak gitu. Dulu itu mungkin mereka strong di distribusi, di offline. Yang tadi Mas juga bilang kan, justru pelaku-pelaku yang kecil, mereka lihat peluang cepat, karena mereka jatuhnya kan start dari zero. Iya, makanya benar. mereka langsung enter era digital. Sedangkan yang sudah besar di distribusi offline, adaptasinya tuh justru costly dan mereka terlalu besar dan akhirnya berdampak sampai sekarang ini gitu loh. Nah, apalagi sekarang kalau kita mau ngomong untuk bahan baku maupun untuk finish good nih Mas. Tadi Mas sempat touch soal pergantian juga pemerintahan di Amerika atau US gitu. Terus perang dagang US versus China. Kita bisa ngeliat nih Mas, banyak banget sekarang kompetisi dengan kita masuk ke dalam open market competition. Bukan hanya dari China, tapi negara tetangga nih pada masuk semua ke Indonesia. Kita pun sekarang banyak kayak rekan-rekan saya kebetulan yang pelaku industri, mereka berusaha mendukung Indonesia, bahan baku dari Indonesia. Tapi kan tetap susah ya Mas, mau stick dengan bahan baku dari Indonesia. Gitu. Mau import dari China juga kita tahu gitu loh, tidaklah cukup tinggi gitu lah. Tapi juga di saat lainnya sudah mereka mencoba mendukung Indonesia, masuklah supply dari China atau negara lain, terutama dengan adanya perang dagang ini. View dari Mas Fahrul terhadap situasi ini seperti apa, dan sampai ini akan terus berlanjut cukup lama, dampak jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa Mas dengan dinamika ini nih?
Menarik Mbak Adinda. Kalau terkait dengan fenomena ini, aku sih biasanya mengibaratkan ini, kita ada di fase seperti cerita David against Goliath. Oke, di kondisi normal, itu yang aku cerita, big is beautiful. Perusahaan yang besar dengan semuanya terintegrasi itu bagus. Tapi pada fase sudah bukan big is beautiful, tapi mirip di kondisinya David against Goliath. Goliath ini contohnya kayak Unilever tadi, yang mana dengan seluruh kelebihannya dia di kondisi normal, ternyata itu tidak menjadi kelebihan di kondisi di mana dunia lagi mengalami transisi. Seperti saat ini. Justru dengan size-nya yang besar, itu justru menjadi disadvantages untuk dia. Jadinya kalau ke depan, aku melihatnya dengan tren seperti ini, pastikan bisnis Anda, baik itu di sisi retail atau produsen FMCG-nya, menganut sebuah paham cenderung lebih kecil, lebih baik. Even raksasa seperti Unilever sekarang mulai jualan brandnya loh Mbak. Aku waktu kuliah dulu mendapatkan informasi, kita dengar info Unilever waktu itu beli merek buah Vita. Wah, seumuran nih kita kayaknya kalau gitu. Tahu cerita buah Vita. Tahu cerita buah Vita, Sih. sekarang Unilevernya jualan brand. Ini sudah kondisinya udah ngeliatan, udah kebalik. Ceritanya sudah nggak big beautiful, be small is beautiful. Kenapa small is beautiful? Karena semakin kita kecil, semakin kita itu fixed cost-nya itu nggak Terlalu besar. fixed cost nggak terlalu besar, kita bisa agile dengan perubahan-perubahan yang ada. Perubahan apa yang mungkin kejadian? Salah satunya itu adalah dengan adanya tren proteksionisme, saya melihat kita agak sulit untuk memodelkan harga dari bahan baku dalam beberapa tahun ke depan. Bisa jadi after that misalnya Amerika, oh kamu jangan beli ini dari China, beli dari saya aja dan yang lain, ini pasti bikin harga naik. Dan cenderungan untuk resource nationalism ini akan membuat kemungkinan itu harga barangnya itu cenderung meningkat. Sehingga kalau size kita besar, even buat numpuk inventory dan lain-lain pun itu udah harus jadi semakin hati-hati. Nah, di satu sisi lain, dengan tren seperti ini, juga kalau aku lihat tidak big is beautiful lagi. Kalau bukan big is beautiful, berarti kita nyari bisnis jangan ngejar turnover, Mbak. Kalau kita ngejar turnover, di satu sisi lagi ada kompetisi dari China dan lain-lain, kita pasti kalau ngejar turnover itu ikutan pada tren potong harga. Price war. Price war. Kalau kita masih nyari masih nyari Revenue sebesar-besarnya. revenue sebesar-besarnya, turnover. Nah, jadinya kalau aku sih biasanya bilang gini, ini sesi bisnis secara in general ya, 20 tahun terakhir kalau kita terkait dengan fenomena di Amerika Serikat ada yang namanya quantitative easing, itu kan membuat easy money Mbak. Easy money, bunganya rendah. Ini aku calling teori corporate finance dikit ya. Return on equity itu kan dibentuk 3 hal. Profit margin, terus ada asset turnover, terus ada level utang. Ya kan? 20 tahun, nggak 20 tahun, 15 tahun terakhir, orang gara-gara dapat funding itu murah banget, muncul bikin startup yang target untuk penjualan sebesar-besarnya, dan targetnya nggak target profit, nggak target cash flow Mbak, tapi targetnya GMV. GMV itu berarti profit return on equity tidak didapatkan dari profit margin, bisa tipis banget, seringkali negatif, tapi mereka kejar asset turnover sama debt-nya bisa besar. Sekarang zamannya berubah. Jadi dulu main di atas aja, cash flow-nya muter. Benar. Orang dagang tuh sebenarnya kayak gitu mikirnya. Yes, kalau sekarang fokusnya itu udah pindah ke profitability. Apakah kita bisa ngejar turnover? Ngejar turnover akan painful, Pak. Akan painful, kita akan berkompetisi dengan company-company yang kalau kita lihat itu ya, kalau yang dari China tadi, itu kan mereka pada dasarnya punya barang banyak, tapi kan nggak tahu kebutuhan orang di sini. Yang tahu kebutuhan orang di sini ya kita juga. Pada dasarnya kita jangan terjebak dengan hal tersebut. Saran saya utamakan margin. Karena kalau main volume, kita tidak lagi berubah pada small is beautiful, kita akan terjebak dalam big is beautiful. Kita tidak jadi David, tapi jadi Goliath-nya. Nah, ini fasenya bukan fase Goliath yang menang ini fase David yang menang. Itu yang saya lihat ada akan trennya itu masih akan lanjut untuk 2025 sampai 2026. Jadi mungkin kalau aku bisa simpulin nih Mas dari tadi, sebenarnya untuk 2025
Ya, kita harus antisipasi dan kita harus cautious. Tapi janganlah takut. Justru ini chance untuk David ini atau bisnis yang kecil dan baru mulai, ini untuk melihat peluang, untuk grow tapi tidak terlalu terburu-buru, tidak rapid. Yang penting steady. Ya kan, untuk steady, dan jangan lupa untuk sustain bisnis harus jaga profitability juga di situ. Dan jadi kita bisa melihat setelah 2025 nanti itu ada chance lagi untuk baru kita mungkin kejar turnover lah di situ. Tapi kita sebaiknya dengan perubahan yang banyak ini kita bertahan dulu, jaga bisnis dari awal dan melihat apa yang big size, apa ya bisa dibilang bisnis yang lebih big size yang belum ambil atau kesulitan untuk membalikan keadaan atau adaptasi. Nah, di situ kita masuk. Mungkin seperti itu ya, Mas. Dan lihat supply-nya nih, kan supply versus demand kalau retail kan. Benar. Sebenarnya sesimpel itu. Apa yang didemand oleh masyarakat Indonesia, kita supply gitu. Seperti itu mungkin ya, Mas. Kalau dari Mas Fahrul nih, any last insight untuk viewers di sini, kira-kira mengenai 2025 apa nih, Mas? Pesan saya untuk 2025 itu akan banyak opportunity baru yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, Mbak. Karena juga program-program pemerintah kita itu cenderung berbeda dengan pemerintah 10 tahun yang lalu. Yang saya lihat ya, dengan pemerintahan program baru pemerintah seperti makan bergizi gratis, itu sebenarnya akan membangkitkan sisi demand dari kota kabupaten dan pedesaan. Nah, ini mungkin di sini akan jadi peluang menarik bagi bisnis retail. Bisa jadi growth-nya itu bisa balik, akan meningkat di perkotaan, mungkin nggak kencang karena banyak isu ya, PHK dan lain-lainnya. Tapi di sisi kota kabupaten dan pedesaan itu mungkin akan ada perbaikan. Saran saya 2025 adalah tahun yang tepat untuk be agile. Kita harus agile dan harus bisa ikut dengan perubahan-perubahan yang ada. Menjadi besar justru akan sulit. Keep your cost. Thank you so much, Mas. Nah, kita nih di Let's Talk Retail Podcast ini, kita punya habit question. Jadi dari yang sebelumnya, yang masuk jadi narasumber, memberikan pertanyaan untuk yang berikutnya. Kali ini untuk Mas Fahrul. Pertanyaan dari narasumber sebelumnya. Dalam perjalanan karirnya Mas Fahrul nih, pernah nggak, kan kalau tadi dibilang jenis langka ya, dari kuliah sampai sekarang lurus. Inline ya? Inline. Tapi pernah nggak sih ada opportunity lain nih tiba-tiba masuk di dalam karir yang langka ini nih? Ada masuk opportunity, terus apakah fokusnya itu ke shift, tergiur, dan itu diambil atau enggak? Dan apa sih, ada nggak sih kira-kira efek dari pengambilan keputusan itu? Saya ya ada aja opportunity lewat. Kalau memang ternyata nggak cocok, kita harus, kalau aku sih selalu perlu lihat itu, kita harus selalu bisa memandang diri kita itu clear apa adanya. Kalau opportunity bagus tapi ternyata kita kita ngerasa diri kita nggak ready, core competence kita nggak di sana atau terlalu jauh, saran saya jangan diambilkan, stick to your dream. Kalau saya kira-kira seperti itu, karena saya ngerasa dengan pilihan saya stick to my dream, jadi saya bisa enjoy hidup yang saya miliki. Kira-kira seperti itu, Mbak. Karena kalau opportunity apa aja muncul lah. Tiap hari pasti angin surga, godaan setan pasti ada lah. Nah ini jadinya langka kan, di usia yang terbilang muda bisa dibilang sukses lah, bisa jadi chief economist. Oke, good. Alhamdulillah. Nah, berikutnya kalau dari Mas Fahrul nih, kira-kira mau ngasih pertanyaan untuk narasumber berikutnya apa? Kita nggak tahu, dia bisa pelaku bisnis, bisa juga mungkin dia seperti Mas Fahrul, atau mungkin juga seorang investor. Apa kira-kira pertanyaan yang mau Mas Fahrul berikan kepada berikutnya? Pertanyaan saya adalah, kalau seandainya tiba-tiba seseorang tersebut, siapapun dia ya, tiba-tiba ketiban uang baru 100 juta dolar, misalnya 100 juta dolar, kira-kira dia mau apa yang mau dia lakukan di Indonesia? Itu paling menarik itu. Waduh, tuh pas banget tuh, Mas. Saya juga lagi bayangin dapat 100 juta dolar mau ngapain ya? Makan di food court juga nggak habis. Makan di food court kagak habis, Mbak. Benar. Oke, nanti kita tanyain dan kita tunggu jawaban dari narasumber berikutnya. So, thank you so much Mas Fahrul untuk waktunya. Very fruitful menghadapi 2025. Dan ini buat saya sendiri nih kayak jadi semangat lagi nih, nggak usah takut nih. Chance justru 2025 untuk mengambil itu. So thank you, sampai berikutnya ya Mas.
Sebelum tahun ini berakhir, semoga 2024 memberikan learning yang berarti untuk kita semua dan kita bisa membawa pengalaman tersebut untuk menyambut 2025. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin mempelajari retail economics lainnya dari berbagai experts, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Happy holiday and see you next year.